33006 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas kata pada bahasa Indonesia, yaitu kelas kata merupakan kata yang dikategorikan berdasarkan bentuk, fungsi, atau maknanya. Terdapat beberapa kelas kata, yaitu yang pertama, adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinan untuk bergabung dengan partikel yang tidak mendampingi nominal atau didampingi partikel seperti kata sangat, agak, lalu mempunyai ciri-ciri morfologis seperti dalam akhir kata seperti honorer, dan if seperti sensitif, responsif, dan dalam mengalami, dan bentuk menjadi nomina dengan konfiks ke an seperti keyakinan atau kepercayaan. Dari bentuknya, adjektiva dapat dibedakan menjadi adjektiva dasar yang dapat diuji dengan kata sangat lebih, misalnya adil, agung, atau bahagia. Lalu dua, tidak diuji dengan kata sangat lebih, misalnya buntu, cacat, goib, ganda, dan sebagainya. B. Adjektiva turunan. Yang pertama ada adjektiva turunan berafix, misalnya terhormat. Adjektiva berduplikasi, misalnya ringan-ringan, jadi dua, duplikat, ringan, dan ringan. Yang kedua ada adjektiva berafix an atau ke an, misalnya kemalu-maluan. Yang ketiga ada adjektiva majemuk, yaitu subordinatif, contohnya kepala dingin, juling bahasa, buta huruf, keras kepala, dan lain-lain. Lalu ada koordinatif, lemah, gemulai, ringan, riang, gembira, suka duka, lemah, lembut, dan lain-lain. Terima kasih. Saya Pipian Selena Simbolon. Selanjutnya, menurut Ramlan, frasa adalah suatu gramatika yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melewati batas fungsional suatu kalimat. Sedangkan klausa merupakan satuan gramatika yang berupa gabungan kata predikat. Klausa terdiri dari subjek dan predikat, dan kedua unsur tersebut merupakan syarat minimal lengkapnya sebuah kalimat. Contoh frasa dalam kata benda seperti rumah kaca. Kata benda rumah dan kaca membentuk inti frasa tersebut. Macam-macam klausa yaitu yang pertama adalah klausa mandiri. Klausa mandiri yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Lalu yang kedua, klausa intransitif, yaitu klausa yang tidak memiliki objek. Dan yang ketiga, klausa transitif, yaitu klausa yang mengandung kata kerja transitif. Lalu yang keempat ada klausa ekuatif. Klausa ini adalah klausa yang mengandung verba ekuatif. Kalimat dengan ragam resmi sekurang-kurangnya harus terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pendek menjadi panjang atau berkembang karena mendapat tambahan atau pada subjek predikat atau pada keduanya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Nurul Aisyah dengan NPM 27. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat ada dua. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat satu pola kalimat. Misal SP, SPO, SPOK, atau kalimat yang di dalamnya terdapat satu kalimat kausal. Kalimat tunggal terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah kalimat tunggal nominal. Kalimat tunggal nominal adalah kalimat yang predikatnya berasal dari kata benda. Contoh, kakakku tukang kayu. Setelah itu di nomor 2 ada kalimat tunggal verbal. Kalimat tunggal verbal adalah kalimat yang predikatnya terbentuk dari kata kerja atau verbal. Contoh, kakak sedang berenang di kolam. Setelah itu di nomor 3 ada kalimat tunggal adjektival. Kalimat tunggal adjektival adalah yang predikatnya berasal dari kata sifat atau adjektival. Contoh, buku bahasa Indonesiaku sangat tebal.
Yang di nomor terakhir ada kalimat tunggal proporsional. Kalimat tunggal proporsional adalah kalimat yang predikatnya berasal dari kata depan atau preposisi. Contoh, tempat tinggalnya di Jogja. Jenis-jenis kalimat yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu pola atau di dalamnya terdapat induk kalimat atau anak kalimat. Misal SP tambah SP. Kalimat majemuk dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama kalimat majemuk sementara. Contoh, Gita belajar IPS dan Rizky belajar IPA. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat tunggal yang bagian-bagiannya diperluas sehingga menghasilkan satu atau bagian atau lebih pola-pola baru. Contohnya, kami sedang makan ketika kakek datang kemarin. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah pola atas dan sekurang-kurangnya 2 pola bawah maupun sebaliknya. Contoh, Pak Gubernur telah menyelenggarakan sebuah malam kesenian yang dimeriahkan oleh para artis nasional serta dihadiri para pejabat muspida.